Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, siang teman-teman semua. Selamat bergabung kembali ke channel Musa Asy'ari, Prof Musa menjawab. Selamat siang, Prof. Siang. Sehat, Prof, nggih? Ya, sehatnya orang tua. Alhamdulillah. Tadi pagi agendanya apa, Prof? Saya tiap pagi kan kalau sempat waktunya jalan kaki. Oh, Ke depan itu kira-kira di belakang pabrik itu saya jalan kaki. Itu pekerjaan rutin saya. Oh, nggih. Berikutnya merenung lah. Merenung apa saja. Kontemplasi, nggih. Nah, kan sekarang udah nggak ada pekerjaan rutin. Oh, nggih. Udah pensiun. Jadi memang rutin jalan paginya, nggih, Prof. Iya. Dan kontemplasi. Iya. Karakteristik filsuf sekali, Prof. Mudah-mudahan ya. Mudah-mudahan. Habis gimana? Orang kalau berpikirnya berhenti, nggak merenung kan otaknya malah mungkret. Nggih. Ya toh, kalau sudah mungkret semuanya mungkret kan. Nah, itu yang harus dihindari. Jadi kontemplasi, merenung apa saja, semua realitas yang ada dalam kehidupan ini. Kan ini berubah terus. Apa yang saya pandangi, taruhlah pohon ini. Pohon ini berubah apa enggak? Berubah. Berubah kan? Nggih. Jumlah daunnya kalau dihitung mungkin sudah berkurang atau bertambah. Jadi perubahan itu, realitas itu terjadi setiap saat. Jadi harus kita renungkan supaya hidup lebih bermakna. Kaitannya dengan perenungan atau berpikir, mungkin kita perlu berangkat dari asumsi yang sangat mendasar sekali, Prof. Ataupun hal yang sifatnya fundamental sekali. Ini kan erat kaitannya dengan filsafat nih, Prof. Iya. Nah, kira-kira menurut Prof Musa sendiri, filsafat ini lebih ke proses berpikir, disiplin ilmu, atau produk pemikiran, gitu, Prof? Iya, proses dan produk dari pemikiran. Berpikir itu kan proses, tapi sekaligus dalam proses itu melahirkan konsep. Jadi berfilsafat itu berpikir dalam pengertian proses dan juga produk. Kalau nggak ada produknya sia-sia dong. Ngapain kita berpikir terus-menerus yang produknya nggak jelas, itu kan buang-buang waktu. Bahkan bisa-bisa jadi sinting. Jadi ini harus dihindari. Jadi berpikir dalam pengertian proses, juga dalam pengertian bahwa proses itu harus melahirkan produk. Proses berpikir harus melahirkan produk. Produk berpikir, Produk konsep, berpikir. ya kan? Nggih. Jadi harus selalu, karena hidup itu nggak pernah tetap berubah. Jadi berpikirnya sendiri juga harus berubah. Kalau enggak kan nggak mungkin dong. Jadi berpikirnya sendiri juga harus berubah. Nggih. Nah, ini yang sering kadang menjadi polemik mendasar, terutama bagi mahasiswa mungkin, Prof, yang baru menyelami filsafat, Prof. Iya. Nah, yang disampaikan atau yang diperdalami lebih awal itu adalah produk pemikiran, sehingga banyak timbul asumsi bahwa filsafat itu sulit atau filsafat itu riweuh, seperti itu, Prof. Nah, kira-kira pandangannya seperti apa, Prof? Berpikir itu kan sesuatu yang mesti dijalani manusia. Okay. Jadi berpikir itu nggak sulit. Orang itu ekspresif dari otaknya dia. Cuma berpikir itu bukan berpikir sesuatu yang nggak jelas. Okay. Berpikir itu sudah harus jelas apa yang dipikirkan, di latar depan atau di latar belakang, kan kita bisa tarik jauh ke belakang dan bisa kita tarik jauh ke depan. Tapi prinsipnya ya berpikir itu apa bedanya dengan tangan bergerak? Pergerakan itu sudah dengan sendirinya lahir dari tangan yang hidup, kan. Lah kalau otak, masa otak mau, kan dia berpikir, dia memakai lambang-lambang fisik untuk kegiatannya. Tapi berpikir itu sesuatu yang mudah buat otak. Tapi sesuatu yang sulit buat tangan. Masa tangan suruh berpikir? Ya nggak bisa toh. Jadi menurut saya
Berpikir itu nggak sulit lah. Asal Anda gerakkan otak, melihat sesuatu objek, dan Anda memikirkan latar belakang dan latar depan yang sejauh-jauhnya, Anda sudah berfilsafat. Yang sejauh-jauhnya, yang sedalam-dalamnya. Jangan yang semata-mata fisik. Ya. Nah, kalau Anda hanya berpikir yang fisik, tapi Anda nggak berpikir latar belakang yang jauh dan latar depan yang jauh, ya nggak ada artinya apa-apa, malah bikin stres. Berarti memang berpikir ini merupakan satu hal yang sifatnya anugerah nih Prof, dari Tuhan. Nah, kira-kira kalau sebagai orang yang beragama Prof, berpikir ini kira-kira kalau dilihat dari sudut agama, sudut pandang agama seperti apa Prof? Lah, agama untuk siapa? Agama untuk manusia. Berpikir kan? Nggih. Tanpa berpikir kan agama nggak bisa dipahami. Nggih. Jadi menurut saya agama bisa menjadi objek berpikir. Hati-hatilah pada orang yang beragama tapi nggak berpikir. Itu kan malah bahaya. Nggih. Jadi menurut saya berpikir itu kegiatan yang menyeluruh dalam semua aspek kehidupan, termasuk agama. Jadi agama itu jangan anti pemikiran, jangan anti pikiran. Agama yang anti pikiran itu agama yang anti realitas. Agama yang tidak melahirkan peradaban. Agama yang tidak melahirkan kemuliaan hidup. Karena orang tanpa berpikir, apa manusianya, apa ada dia? Apa masih bisa disebut manusia? Kan sama dengan manusianya nggak ada. Jadi kualitas agama juga nggak ada. Berarti memang agama ini tidak bisa dipisahkan dengan proses berpikir, nggih Prof? Lah memang bisa dipisahkan. Nah, itu pertanyaan kepada yang bertanya, tanya apa bisa dipisahkan? Namun, cuman realitanya seperti ini kira-kira Prof. Salah satu faktor kemudian orang itu menjauhi ataupun kadang enggan untuk berfilsafat itu ketika filsafat ini dibenturkan dengan agama yang mengarah kepada kesesatan beragama. Nah, kira-kira ini problemnya di mana? Atau fenomena ini seperti apa? Iya, itu kan pandangan orang yang begitu. Ya, sehingga melawankan agama dengan filsafat. Tapi sebenarnya kalau filsafat itu kita artikan berpikir, agama tanpa pemikiran, waduh, aku rasa nggak ada artinya deh. Karena arti agama itu justru ketika berada di dalam dialektikanya dengan pikiran. Jadi jangan sekali-kali dibenturkan. Kira-kira contoh realnya Prof, ketika agama ini berdampingan ataupun bersinergi dengan proses berpikir seperti apa? Ya kan manusia menurut Al-Quran atau dasar agama itu kan jadi khalifah. Khalifah Tuhan di muka bumi. Untuk apa? Untuk menyempurnakan atau untuk mengembangkan bumi. Untuk kehidupan manusia. Ya. Jadi tanpa otak, tanpa berpikir, peran agama itu menjadi kosong. Dia punya arti buat manusia ketika agama itu memberi landasan moral, etika. Karena etika kan bukan produk dari pikiran. Jadi karena itu kita harus sadar bahwa agama tanpa pikiran tidak mungkin. Jadi harus dipadukan. Ini dua-duanya bukan jalan sendiri-sendiri, tapi harus diintegrasikan. UIN kan maunya mengintegrasikan sains dan agama. Gimana kalau akhirnya tiba-tiba mahasiswanya membenturkan agama dan pemikiran, kan jadi nggak realistis. Nah, ini yang sebenarnya pesan yang disampaikan di salah satu buku yang sudah ada di sini, Prof. Corak berpikir kenabian profetik itu rasional transendental. Nah, mungkin kira-kira kalau bisa dideskripsikan seperti begini, apa transendental? Kita punya teladan nggak sebagai Muslim dalam hidup? Punya. Punya. Teladan kita siapa? Muhammad SAW. Apakah teladan itu hanya perkataan, perbuatan saja, atau ada yang lain yang lebih fundamental?
Contohnya seperti berpikir termasuk juga, Prof. Lah ya kan Nabi kan berpikir. Emang Nabi nggak berpikir? Nggih. Wong Nabi itu dalam ajaran Islam disebut Fatona. Nggih. Bukan Siti Fatona loh ya. Fatona. Itu cerdas betul. Jadi masa kita dalam mengembangkan kecerdasan meniru yang lain? Meniru Karl Marx mamanya. Nggih. Karl Marx benar, tapi tidak semua kata-katanya itu benar semua. Ya kan? Nggih. Nah, jadi kenapa nggak tiru Kanjeng Nabi aja? Wong dia itu sudah jelas-jelas sejarah menyebutkan beliau itu seorang pemikir yang hebat, yang cerdas. Kenapa kita tiru yang lain? Jadi kalau kita mau meniru, kalau kita laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah, kalau dia itu menjadi teladan, maka teladan itu bukan hanya pada ucapan, pada perbuatan, tapi pada pikiran dong. Karena pikiran lebih penting mana dari perbuatan? Pikiran, Prof. Lah, Karena iya. perbuatan landasannya adalah pikiran. Lah, pikiran lebih kuat mana daripada ucapan. Masih pikiran juga. Jadi mestinya itu dong yang dijadikan teladan yang paling utama. Amal iya, kata-kata iya, tapi bukan cuma itu. Yang lebih penting adalah teladan berpikir. Jadi harus ada keteladanan Rasulullah dalam berpikir. Itu di buku saya itu dijelaskan semuanya, gimana dasar doktrinalnya, bagaimana dasar kenabiannya. Nah, ini sepertinya kalau kita melihat fenomena atau realita yang terjadi, Prof, sepertinya ada ketimpangan kaitannya dengan uswah di dalam berpikir. Justru yang banyak diangkat itu kayaknya tokoh-tokoh, bukan justru kemudian kembali kepada sumber awalnya seperti itu. Ya, saya nggak mengatakan itulah. Oh, Saya hanya mengatakan bahwa kita punya uswah, nggih. yaitu Rasulullah sendiri. Tidak di luar profetik. Itulah sebenarnya yang saya sebut dengan kecerdasan profetik. Kecerdasan profetik itulah yang harus dikembangkan dalam dunia pemikiran Islam. Jangan kemana-mana. Nanti agamanya nggak punya makna karena diisi oleh pikiran yang tidak berlawanan, yang berlawanan dengan agama itu sendiri. Kan nggak pas dong. Nah, ini yang menjadi masalah di kelasmu, di S3 UIN. Ini nggak diajarkan kan? Ini persoalannya. Jadi akibatnya ya itulah. Nah, pun juga demikian yang disampaikan salah satu kegelisahan akademik oleh Pak Zafrul Hon di buku Paradigma Berpikir Kritis, Prof. Musa Asy'ari itu, Prof. Jadi kita di Indonesia itu lebih banyak mengangkat pemikiran tokoh dari luar justru daripada tokoh-tokoh dari dalam. Yeah. Sehingga cobalah kemudian dinampakkan ke permukaan seperti apa pemikiran tokoh. Yeah. Salah satunya seperti buku Paradigma ini, Prof, untuk mengangkat pemikiran tokoh seperti itu. Nah, ini kira-kira pentingnya, Prof, kaitannya dengan pemikiran tokoh lokal, terutama Indonesia sendiri seperti apa? Iya, belajar dari pemikiran para tokoh itu kan suatu kemestian sosial. Orang kita hidup di tengah-tengah bangsa, di tengah-tengah masyarakat kan. Nggih. Pasti dari masyarakat, dari bangsa itu lahir tokoh-tokoh. Nggih. Jadi belajar terhadap pemikiran para tokoh itu juga penting. Tetapi kan ada yang lebih penting lagi. Karena tokohnya itu pasti ada di balik tokoh. Di balik tokoh juga ada di balik tokohnya. Sampai ujung-ujungnya pada tokoh yang paling fundamental. Buat saya sebagai seorang muslim, saya ingin meniru cara berpikirnya Rasulullah. Yang itu posisinya menurut saya lebih tinggi daripada berpikir-pikir yang lain. Kalau berpikir Rasulullah kan ada dimensi spiritualnya. Berpikir Rasulullah kan ada dimensi transendentalnya. Yang tidak semua bisa dilihat dari hanya kepada manusia saja. Nabi memang manusia, tapi bukan cuma manusia. Karena dia mendapatkan wahyu langsung dari Tuhan. Jadi dari situ, dengan meniru Kanjeng Nabi, kita mulai mendapatkan pengertian yang lebih dalam dari sesuatu. Ya, kan sesuatu pasti ada yang lebih dalam. Ya, seperti contohnya, apa ya? Supaya saya kunci ini.
Kunci ini kan cuma terdiri dari logam dan plastik. Tapi apakah kunci ini hanya logam dan plastik? Bukan, Prof. Bukan Tidak. kan? Nggih. Karena logam dan plastik itu hanya wujud dari sebuah gagasan, Nggih. sebuah ide Nggih. yang besar, sebuah fungsi yang besar. Masa memahami kunci hanya dari besi dan plastik saja? Gimana Anda memahami besi dan plastik dari dimensi nilai-nilai, dari dimensi transendental? Jadi jangan dikira bahwa ini bukan objek kajian filsafat. Kalau Anda melihatnya ini plastik dan logam, ini bukan kajian filsafat. Tapi kalau Anda melihat plastik dan logam ini menjadi kunci, maka di balik kunci itu adalah ide, konsep, dan peradaban. Oh, ini bisa dipakai untuk yang buruk kok. Kau buka laci, dicuri, ya toh? Ini juga untuk menyimpan supaya sesuatu itu bisa terjaga dengan baik. Jadi fungsi-fungsi ini nggak bisa dilihat hanya dari segi fisik dan logam aja. Nah, menarik tadi, Prof, kaitannya dengan rasional transendental. Kadang kita, bukan kita, atau saya pribadi, Prof, kadang kita berpikir sesuatu yang sifatnya membumi, tapi lupa bagaimana supaya pesan-pesan di bumi itu bernilai ke atas secara transenden. Nah, kira-kira gimana, Prof? Ya, itu caranya? harus belajar filsafat caranya. Kalau Anda nggak mau masuk dalam ranah filsafat, Anda nggak bisa. Karena filsafat itu sebenarnya kan mengulik dimensi metafisis, Oke. bukan aja dimensi fisisnya. Dan kalau Anda mengulik dimensi metafisis, demikian besarnya, ya kan? Jadi caranya gimana? Berfilsafat. Kalau nggak berfilsafat nggak mungkin deh. Nah, kira-kira pesan, Prof, untuk mahasiswa mungkin atau bagi kami juga yang karena sudah ada klaim atau sudah ada narasi yang mengatakan bahwa berpikir itu susah sehingga orang lebih senang untuk menilai seperti itu. Nah, kira-kira pesan bagaimana supaya kita ini gemar untuk berpikir? Iya, kenapa nggak gemar? Karena ini kan sudah ekspresif dari kapasitas otak manusia itu berpikir. Jadi kamu punya otak nggak dipakai berpikir, kan kamu menyia-nyiakan otak. Nggih. Dan kalau otak berpikir itu begitu mudahnya seperti tukang cukur motong rambut kan. Cuma dia motong rambut tidak dari tangan dan gunting. Nggih. Tapi dia motong rambut dari dimensi yang lebih jauh lagi. Dia motong rambut untuk tujuan apa? Untuk tujuan menarik lawan jenis, untuk aksesoris saja. Itu kan banyak makna yang muncul dari situ. Jadi saya kira teman-teman itu jangan takut berpikir. Berpikirlah sebebas-bebasnya. Tidak ada yang haram untuk dipikirkan. Pun demikian juga pesan agama seperti itu, Prof. Iya, ya kan berarti nggak ada masalah, nggak ada benturan kan. Yang membenturkan itu manusianya sendiri. Yang masih bilang filsafat itu susah. Masa filsafat susah? Anda pakai tangan untuk menggunting kuku nggak susah? Sama saja. Cuma satu pakai tangan, dan satu pakai otak. Jadi ini berpikir itu sudah kemestian dari otak. Jadi manusia yang nggak berpikir itu manusia yang nggak berotak deh. Ada orang yang nggak berotak. Mesti berarti kita itu berangkat dari pola pikir nih, Prof, ya. Untuk melakukan sesuatu tetap konsepnya, idenya, gagasannya harus dimulai dari situ, berpikir. Emang mau dimulai dari mana? Emang harus dimulai dari situ. Jadi berpikirlah sebebas-bebasnya. Jangan takut berpikir. Tidak ada yang haram untuk dipikirkan. Jelas toh itu pesannya. Nggih. Berarti setiap ranah yang kita temukan. Oh iya dong. Kamu mau nikah sama perempuan yang nggak pernah kamu pikirkan, mau? Pun demikian juga kaitannya dengan metafisik, Prof. Kalau dilihat ataupun kalau dibedah melalui proses berpikir. Iya, cuma metafisik itu tidak hanya sekedar mengandalkan kepada pikiran. Oh, nggih. Karena pikiran itu lebih tepat untuk menajami realitas fisik. Nggih. Tapi kalau ada dimensi yang metafisik, Anda harus menggunakan otak plus. Otak plus itulah yang disebut
dalam konsep rasional transendental. Ada rasionya, tapi Iya. ada transendensinya. Transenden nyambung ke Tuhan seperti itu, Prof. Atau ke Instrumen transenden itu hati, kol. oh. Dan Iya, ini iya. kalau kamu sudah baca itu di buku saya akan jelas jadi perpaduannya bagaimana rasional transendental. Oh, Jadi iya, kita tidak boleh menolak rasional, tapi jangan hanya mengandalkan rasional saja. Harus ada rasional plus. Itu untuk sampai kepada hidup yang layak, rasional dan transendental ini harus bersinergi ya, Prof ya. Iya, Tidak bisa dilepaskan salah satunya. iya, jangan dilawankan, apalagi dilawankan. Nah, kira-kira titik temu, Prof, antara rasional dengan transendental ini Peradaban, di peradaban. peradaban mulia. Oh, oke. Konkretnya kira-kira seperti apa, Prof? Peradaban mulia itu kan lahir dari berpikir. Nggih. Kalau berpikir manusia itu melahirkan karya-karya utama, dengan sendirinya dia menjadi bentuk dari konkret dari akal, berpikir, dan transendensi. Kalau nggak ada etiknya, transendensinya hilang. Oh, Maunya iya. peradaban hanya untuk mengejar kesenangan duniawi saja, untuk kepentingan-kepentingan fisik saja. Itu namanya tidak utuh. Nah, karena tidak utuh, lalu manusia tidak bahagia. Karena jiwanya nggak tenang. Karena ala bidzikrillahi tatmainul qulub. Qulubnya itu, kolbunnya itu nggak pernah menyertai pikiran. Jadi pikiran berjalan sendiri tanpa kolbun. Kolbun dengan pikiran tetap harus berjalan berdampingan. Berdampingan karena dia satu kesatuan. Kalau Anda baca Al-Quran sudah jelas. Lahum qulubun yaqiluna biha. Coba ini. Apa artinya kata-kata ini? Lahum qulubun Mereka punya yaqiluna biha. hati yang layak kilu nabiha, yang tidak digunakan berpikir. Ya jadi dia berpikir dengan kolb. Ya toh, lahum qulubun. Mereka punya kolb. Yaqiluna biha. Yakilu nabiha dan berpikir. Nah, itulah. Itu jelas kalau kita mau lihat dasar-dasarnya itu qot'i lagi. Cuma saya nggak hafal ayat berapa. Anda carilah itu. Pun demikian kalau dikaji dari perspektif bahasa, kesimpulannya kan seperti tadi, Prof. Di situ menggunakan wawu lagi, Prof. Oh iya. Yang Ya. maknanya limut lakil jam'i. Nah udahlah, Anda lebih pinter tuh. Ya, teruskan itu. Jadi dikembangkan itu. Wah itu bagus itu. Ini harus jangan tiba-tiba otaknya nggak dipakai, itu orang sinting itu. Berarti otak ini tidak boleh berhenti berpikir ya, Prof ya. Ya nggak boleh dong. Masa nanti pada umur sekian kamu harus berhenti otaknya? Masa saya setelah usia 70 tahun nggak boleh lagi menggunakan otaknya? Justru harus makin digunakan dan makin menyertakan kolbunnya. Berarti sebagaimana nafas terus keluar masuk dari hidung selama hayat, pun demikian juga berpikir selama hayat harus terus dilakukan ya, Prof. Iya dong, kalau enggak kamu cepat pikun. Masa kamu jadi orang tua yang tidak berpikir? Kan pikun. Hah? Kan bahaya kalau pikun. Diskursus filsafat ini memang tidak bisa berhenti, Prof, sepertinya. Apalagi ketika dibenturkan dengan realita sosial ya, Prof ya. Itu tetap kita akan dibantu ataupun sarana untuk berhadapan menyelesaikan fenomena-fenomena sosial. Itu salah satunya dengan berfilsafat ya, Prof. Berpikir dalam hal ini. Yakin. Anda yakin apa enggak? Tapi Anda bilang yang tanpa diyakini nanti. Itu kan satu kemajuan kalau Anda bilang bahwa Oh, nggih, nggih. iya, jangan tuh dibentur-benturkan dengan nggak bisa dong. Ini hayat manusia itu berpikir kok. Diragukan, dibenturkan. Berpikir kan harus selalu mencari sesuatu yang benar. Berpikir kan tidak statis. Masa Anda mau berhenti berpikir? Anda makan berhenti nggak? Nggak bisa, Prof. Lah, nggak bisa. Kebutuhan pokok. Makanya itu juga sama, nggak bisa berhenti. Berpikir terus. Berpikir sedalam-dalamnya, sebebas-bebasnya, sepanjang mungkin. Karena berpikir itu yang mengantarkan manusia pada kesejatian.
hidup layak. Manusia yang sejati itu adalah manusia yang terus berpikir ya. Iya. Prof, ya. Cuma jangan hanya berpikir dengan mengembangkan hati nurani. Berpikir plus. dan hati nurani. Iya. Dan saya rasa itu mungkin sudah dipaparkan juga di sini, Prof, di filsafat Islam sunnah Nabi dalam Iya. berpikir. Tapi Anda lebih mudah paham toh ketika Anda baca bukunya itu sendiri mungkin. Tapi kalau udah ketemu langsung kan kita bisa diskusi di mana Bisa letak. didiskusikan seperti itu. Nah, teman-teman yang ingin mengeksplor lagi kaitannya dengan apa yang sudah dibahas tadi, nanti bisa dibaca bisa dibaca di rekonstruksi berpikir profetik, metodologi berpikir profetik. Kemudian nanti ada juga di situ filsafat ilmu sunnah Nabi dalam berpikir. Dan di sini juga ada salah satu buku khusus yang dia berbicara masalah paradigma berpikir kritis Musa Asy'ari. Dan ini bukunya ada 3 jilid gitu. Ya. 3 jilid. Ini kebetulan yang ada ini Ya. jilid pertama. Iya, pokoknya dicari aja lah. Saya nggak pernah suka mengiklankan. Ini sepertinya cukup, Prof, Oke. untuk kaitannya dengan filsafat. Oke. Diskusi untuk Iya. pertama ini. Oke. Terima kasih untuk Terima kasih. pesan-pesannya Ya. yang luar biasa, Prof. Ya. Jadi sebagai manusia jangan berhenti dan silahkan apapun itu dalam bentuk apapun dipikirkan. Tidak ada batasan untuk berpikir ya, Prof ya. Ya. Dan mungkin itu teman-teman yang dapat didiskusikan pada kesempatan kali ini. Silahkan nanti sekali lagi dieksplor lebih jauh lagi kaitannya dengan filsafat ataupun berpikir. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.